Sahabat-sahabat tercinta, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan Idul Fitri, dan bagaimana seharusnya kita merayakannya? Sahabat-sahabat tercinta, hari ini kami ingin berbagi dengan kalian sebuah kisah yang penuh hikmah tentang kasih sayang dan kelembutan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Hari Raya Idul Fitri. Ini adalah kisah tentang bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur seorang anak yatim yang sedang menangis dan menjadikan Hari Raya Idul Fitrinya penuh kebahagiaan. Sahabat-sahabat tercinta, simaklah kisah ini hingga akhir, karena kisah ini akan menyentuh hati kita semua. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Pada pagi hari Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Masjid Nabawi, menjelaskan keutamaan dan berkah Idul Fitri kepada para sahabat. Semua sahabat gembira karena sebentar lagi mereka akan berangkat menuju tanah lapang, Idgah, untuk menunaikan salat Id dan menerima keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjelaskan sunnah dan adab-adab Idul Fitri, para sahabat pulang ke rumah masing-masing untuk mandi, mengenakan pakaian putih yang bersih, dan bersiap-siap menuju Idgah. Tak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pulang ke rumah beliau. Ketika sampai di rumah, beliau melihat kedua cucu tercinta, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, telah mandi, mengenakan pakaian bersih, dan memakai wangi-wangian. Mereka terlihat tidak sabar menunggu kakek tercinta mereka. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumah, kedua cucunya langsung berlari menghampiri beliau sambil berseru, "Kakek! Kakek!" Mereka langsung memeluk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kening mereka dengan penuh cinta dan berkata kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Aisyah, berilah mereka sesuatu untuk dimakan." Setelah mandi dan mengenakan pakaian putih yang bersih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk menuju Idgah. Tak lama kemudian, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mengetuk pintu rumah beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu keluar bersama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma menuju Masjid Nabawi, di mana para sahabat telah menunggu. Kemudian, rombongan penuh berkah ini bergerak menuju Idgah dengan penuh kegembiraan. Jibril alaihi salam bersama para malaikat turun ke bumi untuk menyaksikan perjalanan mulia ini. Roh-roh para orang saleh juga berdiri di sisi jalan untuk menyambut rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menuju tempat salat Id. Namun, saat mendekati Idgah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang anak kecil. Tangisan itu bukan tangisan biasa, melainkan tangisan penuh kepedihan yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang telah kehilangan orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengarahkan langkahnya ke arah suara itu. Para sahabat dan cucu-cucu beliau tertinggal di belakang, sementara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan menuju sumber suara tersebut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang anak kecil berpakaian lusuh duduk di sudut jalan, menangis terseduh-seduh. Setiap kali dia melihat anak-anak lain tertawa dan bermain dengan bahagia, dia semakin sedih dan tangisnya semakin keras. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatinya, anak itu menjadi ketakutan dan mulai terisak lebih keras. Mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi basah, mengingat masa kecil beliau sendiri sebagai seorang yatim. Dengan suara lembut dan penuh kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai anakku, mengapa engkau menangis?" Anak itu menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kebingungan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya dipanggil dengan penuh kasih sayang, "Wahai anakku." Dengan suara terisak, anak itu berkata, "Aku seorang yatim. Ayah dan ibuku telah tiada, dan orang-orang yang menampungku tidak memperlakukanku dengan baik. Aku tidak memiliki pakaian baru, tidak ada makanan untuk dimakan, dan tidak ada siapapun yang bersamaku untuk merayakan Idul Fitri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menahan kesedihannya. Hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kasih sayang kepada anak yatim ini. Dengan penuh cinta, beliau mengangkat anak itu dan berkata, "Wahai anakku, bagaimana jika aku menjadi ayahmu? Sayyidah Aisyah menjadi ibumu? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menjadi saudara-saudaramu? Apakah engkau akan bahagia?" Mata anak itu mulai berbinar, seolah-olah ia mendapatkan cahaya baru dalam hidupnya. Dengan penuh harapan,
Ia bertanya, ayahku telah tiada. Apakah masih ada seseorang di dunia ini yang ingin memanggilku, anakku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong anak itu di kedua bahunya. Kedua bahu yang sebelumnya menanggung Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, kini menjadi tempat duduk seorang anak yatim yang terlantar. Anak itu merasa begitu berharga. Pakaian lusuhnya, wajahnya yang penuh kesedihan, dan kepedihannya kini digantikan oleh kebahagiaan yang luar biasa. Dengan penuh rasa ingin tahu, anak itu bertanya, "Siapakah engkau, wahai tuanku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, "Anakku, aku adalah ayahmu." Mata anak itu terbelalak, tidak percaya atas apa yang didengarnya. Dengan penuh kebingungan, ia bertanya, "Benarkah engkau ayahku? Tapi mengapa engkau menangis?" Sahabat-sahabat tercinta, inilah kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak yatim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan kita untuk berbahagia di hari raya, tetapi juga untuk berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan. Marilah kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan merayakan Idul Fitri bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mereka yang kurang beruntung. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai hari berbagi, hari untuk membahagiakan anak-anak yatim, fakir miskin, dan siapa saja yang membutuhkan uluran tangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hati yang penuh kasih sayang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan kita orang-orang yang peduli terhadap sesama. Amin. Sahabat-sahabat tercinta, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan Idul Fitri, dan bagaimana seharusnya kita merayakannya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap air mata anak itu dengan tangan mulia beliau dan bersabda, "Aku menangis karena tidak tahu sudah berapa lama engkau menangis." Anak itu menyeka air matanya dan berkata, "Aku bahkan tidak menyadari sudah berapa lama aku menangis." Hari ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kedudukan dan kemuliaan kepada seorang anak yatim, kedudukan yang sama dengan yang dimiliki oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Kini, seorang yatim duduk di atas pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma berjalan kaki di sampingnya. Lalu, tahukah kalian kemana kafilah ini pergi? Menuju Idgah? Tidak, tidak, tidak. Anak yatim ini harus berada di atas pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama waktu yang sama seperti yang pernah dirasakan oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wahai waktu, perlambatlah langkahmu. Wahai sistem alam semesta, berhentilah sejenak. Wahai matahari, lambatkan gerakmu. Karena sebelum anak yatim ini merasakan kebahagiaan Idul Fitri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga belum sempurna. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tiba-tiba terkejut melihat keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh keheranan, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tiba-tiba kembali dalam keadaan seperti ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bersabda, "Aisyah, hari ini aku telah menjadikan seorang anak yatim sebagai anakku." Subhanallah. Beliau bersabda, "Aisyah, engkau dulu selalu merindukan seorang anak, bukan? Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doamu. Sebelum Idul Fitri dirayakan oleh kaum muslimin, engkau telah lebih dulu mendapatkan kebahagiaan. Allah telah mengabulkan permohonanmu." Kemudian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan anak itu dan bersabda, "Ini adalah anak kesayanganku, Muhammad." Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Selamat datang, wahai Rasulullah." Lalu, ia menggendong anak itu dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, anak ini tidak memiliki seorang ayah, maka Muhammad adalah ayahnya. Ia tidak memiliki ibu, maka engkau adalah ibunya. Ia tidak memiliki saudara, maka Hasan dan Husain adalah saudaranya. Ia tidak memiliki saudari, maka Fatimah adalah saudarinya. Bangunlah, wahai Aisyah, mandikan anak ini." Lalu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai memandikan anak itu. Saat itu, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan bersabda, "Wahai putriku, aku ingat engkau pernah menangis karena kehilangan saudara-saudaramu, Qasim dan Ibrahim. Hari ini,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan mereka dengan seorang saudara untukmu. Ini adalah adik laki-lakimu. Mandikanlah dia, bersihkanlah dia, dan pakaikan pakaian yang bersih, agar kita semua bisa membawanya bersama ke tempat salat ID. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Selamat datang, wahai Rasulullah." Lalu, beliau pun membantu memandikan anak itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri mengusap kotoran dari tubuh anak yatim tersebut dengan tangan mulia beliau. Pemimpin wanita ahli surga, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dengan penuh kelembutan menuangkan air ke tubuh saudaranya yang baru ini. Sementara itu, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma memilihkan pakaian terbaik dari pakaian mereka sendiri untuk diberikan kepada anak itu. Seluruh anggota rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikmati kebahagiaan Idul Fitri yang sesungguhnya bersama seorang anak yatim. Sahabat-sahabat tercinta, setelah anak itu keluar dengan wajah berseri-seri, anak-anak lain bertanya kepadanya, "Bukankah tadi engkau menangis? Mengapa sekarang engkau begitu bahagia?" Anak itu menjawab, "Aku lapar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku makanan. Aku tidak memiliki pakaian, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku pakaian. Dan kini, ayahku adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibuku adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saudariku adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Pamanku adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan saudara-saudaraku adalah Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma." Mendengar hal ini, seorang anak lain berkata, "Andai saja hari ini ayah kami juga sudah tiada." Sahabat-sahabat tercinta, anak ini tumbuh di bawah naungan kasih sayang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hingga pada hari wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, anak ini menangis dan berkata, "Duhai malangnya aku. Hari ini, aku kembali menjadi yatim dan miskin." Sahabat-sahabat tercinta, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak-hak anak yatim. Beliau bersabda, "Barang siapa yang menanggung kehidupan seorang anak yatim, menyayanginya, dan mengusap kepalanya, maka setiap helai rambut yang disentuhnya akan dicatat sebagai satu kebaikan dalam amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sahabat-sahabat tercinta, marilah kita meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan berbagi kebahagiaan Idul Fitri dengan anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Apakah hakikat Idul Fitri yang sejati? Idul Fitri bukan sekadar mengenakan pakaian baru, menyantap hidangan lezat, atau merayakan dengan keluarga. Idul Fitri terjadi ketika kita memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang anak yatim. Idul Fitri terjadi ketika kita memberikan senyum kepada fakir miskin. Idul Fitri terjadi ketika kita menjadi sandaran bagi mereka yang tak memiliki siapa-siapa. Maka, marilah kita berbagi kebahagiaan Idul Fitri dengan mereka yang membutuhkan, agar Idul Fitri kita menjadi sempurna sebagaimana Idul Fitri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, sebarkanlah kepada yang lain, agar kita semua dapat meraih keberkahan bersama. Amin.